saya jadi semangat. Sebelum saya memulai, saya mau tanya, apakah setuju dengan adanya makan bergizi gratis? Setuju Tidak. Bapak Ibu? Tidak. Nah, alasannya apa? Kalau saya sih setuju aja, asal sasarannya yang tepat, begitu. Aduh, itu udah terjawab semua. Jadi Badan Gizi Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 itu dibentuk pada bulan Agustus dengan dipilihnya atau dilantiknya Kepala Badan Profesor Dadang. Di sana di pasal 5 itu. Pak, izin balik. Selamat datang kepada Ibu Nafa Indah Purba. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Anggota Bulan Legislatif dari 6. Ya kasih baru coba lagi. Ini kita bisa batal puasanya kalau lanjut apa itu. Mohon maaf, mohon maaf. Saya tak menjaga jarak sedikit. Saya lanjut ya. Ya, jadi sesuai pasal 5 itu ada sasaran. Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Sasarannya ada dua, peserta didik dan non didik seperti yang disampaikan Bu Wahyu itu asal tepat sasaran. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, sasarannya sudah tertuang di Peraturan Presiden, tidak melenceng, tidak boleh keluar dari dalamnya. Jadi ada beberapa audiens atau apa sih pertemuan seperti ini yang menanyakan apa sih kok lansia nggak ada? Nah ini memang tidak tertuang di dalam Peraturan Presidennya. Selain itu, lansia juga sudah ada bantuan setiap bulan kalau nggak salah 300.000 ya Bapak Ibu ya bagi PKK. Jadi kelompok sasaran adalah peserta didik itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Sedangkan non pendidik, non-dik itu adalah ibu-ibu menyusui, hamil dan balita. Ini semua peserta didik ini adalah yang dari sekolah negeri maupun swasta, madrasah aliyah, sanawiyah dan sebagainya. Itu semua harus dapat makan bergizi gratis. Nah, terus selanjutnya programnya, misi dari Badan Gizi Nasional adalah salah satunya Indonesia Emas 2045. Kenapa disebutkan Indonesia Emas 2045? Bapak Ibu ada yang tahu di 2045 itu ada apa? Iya betul, Indonesia itu sudah 100 tahun merdeka di tahun 2045. Makanya Presiden saat ini mencanangkan di 2045 itu berharap Indonesia sudah menjadi Indonesia emas. Bagaimana caranya? Dengan memberikan makan gizi gratis. Kenapa Bu anak-anaknya? Karena dia adalah generasi penerusnya. Ya Bu ya, bayangkan kalau anak kita umur 7 tahun baru masuk SD, 20 tahun dari sekarang yaitu 2045, mereka berumur 7 tahun. 27 tahun ini masa mereka sudah bekerja, masa mereka sudah mengabdi pada negara, nusa dan bangsa. Nah ini adalah cita-cita Presiden dan Wakil Presiden Kabinet Merah Putih. Ada 4 bagian cita-cita dari 8 yang masuk ke Badan Gizi Nasional. Jadi ada swasembada pangan, peran aktif koperasi, memperkuat pembangunan, membangun dari desa dan dari bawah. Maksudnya swasembada membangun desa dari bawah. Dengan adanya dapur, ini diharapkan sirkulasi ekonomi akan terjadi di desa. Koperasi akan bangkit kembali, akan bergairah kembali. Sehingga
Tidak perlu kemana-mana Bapak Ibu kalau mau bekerja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melamar di dapur yang akan didirikan. Itu satu dapur itu akan menyerap tenaga kerja sekitar 40 sampai 43 orang untuk melayani atau memasak dan sampai segalanya. Tapi ada 3 yang diangkat oleh Badan Gizi Nasional. Maaf, 1. Jadi 1 kepala dapur itu diangkat oleh Gizi Nasional. Mereka lah yang menjadi kepala dapur atau SPPG. Nah, nanti SPPG ini merekrut 2 orang ahli gizi dan ahli akuntansi. Inilah yang akan melihat, membaca atau menakar angka kecukupan gizinya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, anak-anak kita akan ada yang mengontrol kecukupan gizinya, karena satu dapur itu melekat 1 ahli gizi yang direkrut dari sarjana setempat, sarjana lokal, tidak mengambil dari pusat, tidak mengambil dari mana-mana, tapi ketika dapur itu ada, dia akan direkrut. Satu kabupaten mungkin ada 2, ya berarti ada 2 orang ahli gizi yang direkrut sama ahli akuntansi. Tujuan umum meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran. Jadi kelompok sasaran